Hampir di setiap saat ditanyakan kepada saya. Dan sesungguhnya jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan itu sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling melalui ratusan konten video saya di Putra Romo Channel. Namun tetap saja pertanyaan itu masih bertubi-tubi menghujani saya. Itu karena apa? Dikarenakan belum memahami bahwa seluruh konten video saya itu adalah video-video pembelajaran. Sehingganya hanya sepintas lalu ketika menyimaknya. Apakah pertanyaan itu pertanyaan yang hampir setiap hari itu menghujani saya adalah pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pak Web, bagaimana caranya supaya jual tanah cepat laku? Pak Web, bagaimana caranya supaya jual rumah cepat laku? Pak Web, bagaimana caranya supaya hutang saya cepat lunas? Pak Web, bagaimana caranya supaya penyakit saya bisa cepat sembuh? Pak Web, bagaimana caranya supaya masalah saya cepat selesai, cepat clear? Pak Web, bagaimana caranya supaya dagangan saya, bisnis saya, jualan saya bisa sukses? Pak Web, bagaimana caranya supaya saya bisa mengenal diri? Pak Web, bagaimana caranya supaya saya bisa mengenal sedulur papat kalimo pancer? Pak Web, bagaimana caranya supaya saya bisa mengenal guru sejati? Pak Web, bagaimana caranya supaya saya bisa mengenal Tuhan yang saya puja-puji di setiap saat, yang saya sembah di setiap saatnya? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya. Namun yang paling sering dilontarkan kepada saya adalah pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah saya sampaikan. Jawaban saya sederhana, dan sampai kapanpun jawaban saya akan tetap selalu sama. Jawaban saya tidak akan pernah berubah. Jawaban saya akan tetap selalu sama, seperti yang sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling di setiap konten video saya di YouTube. Jawabannya apa? Jawabannya, apapun masalahnya, bagaimanapun masalahnya, solusinya hanya satu, yaitu miliki wahyu pancagaib, kemudian praktekkan atau ibadahkan dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Pasti selesai. Sederhana kan jawaban saya?
Lah, tentang wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku ini kan, wow, ada ratusan konten videonya. Jadi, apapun pertanyaan dari masalah bagaimanapun, jawaban saya sampai kapanpun akan tetap sama seperti yang sudah saya informasikan di ratusan konten video saya, yaitu miliki wahyu pancagaib, kemudian ibadahkan atau praktekkan dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Pasti selesai. Dengan jawaban saya tadi, mungkin masih akan ada pertanyaan lanjutan. Apa itu wahyu pancagaib? Wahyu pancagaib adalah wahyu itu pemberian Tuhan. Panca itu 5, gaib itu ruh. Wahyu pancagaib adalah 5 ruh pemberian Tuhan secara langsung kepada kita. Apa itu wahyu pancalaku? Wahyu pancalaku adalah sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yang tak lain dan tak bukan adalah 5 ruh pemberian Tuhan secara langsung. Wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku atau 5 ruh dan sikapnya 5 ruh ini ada di dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Apa saja wahyu pancagaib itu? Apa saja 5 ruh itu? Wahyu pancagaib. 1. Kunci, paweling, asmo, mijil, dan singkir. Yang tak lain dan tak bukan adalah 5 ruh pemberian Tuhan kepada setiap manusia hidup. 5 ruh ini lebih dikenal dengan sebutan sebagai sedulur papat kalimo pancer. Masing-masing tersebut mutmainah, aluamah, hidup, amarah, dan supiah. Sedangkan wahyu pancalaku adalah sikap dan sifatnya 5 ruh tersebut masing-masing. Sikap mereka berlima: manunggaling kawula Gusti, manembahing kawula Gusti, leburing kawula Gusti, sampurnaning kawula Gusti, lan sampurnaning pati urip. Sedangkan sifatnya adalah pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan, merasakan kenyataan Tuhan, dan menebar cinta kasih sayang Tuhan. Itulah wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Dengan wahyu pancagaib yang diibadahkan atau dipraktekkan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku yang selama ini kita kenal dengan sebutan sebagai iman, tidak ada sesuatu apapun yang mustahil. Kenapa? Wahyu pancagaib yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri, yang secara simpel atau singkat bisa juga disebut sebagai penggerak tubuh kita. 4 diantaranya adalah esensi kesaktian Tuhan, sedangkan 1 diantaranya adalah ruh Tuhan itu sendiri. Dengan menggunakan ruh Tuhan itu sendiri dan 4 esensi kesaktian Tuhan itu sendiri, tidak ada sesuatu apapun yang mustahil bagi kita. Sebab karena itu, saya memberikan jawaban apapun masalahnya, bagaimanapun masalahnya, solusinya hanya 1, yaitu miliki wahyu pancagaib, kemudian ibadahkan atau praktekkan
dengan menggunakan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku yang selama ini kita kenal dengan sebutan iman. Bagaimana konkretnya tentang bahwa wahyu panca gaib adalah 5 ruh pemberian Tuhan secara langsung yang masing-masing memiliki sifat dan sikap asli bawaannya dari Tuhan. Tentang ini sungguh semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling di ratusan konten video saya di Putra Romo channel YouTube milik pribadi saya, YouTube khusus untuk belajar. Dan malam ini saya akan menguraikannya kembali untuk panjenengan yang ada di sini. Coba simak baik-baik supaya panjenengan lebih tidak goyah lagi. Tentang ini saya selalu merasa perlu untuk memberikan informasi. Dikarenakan apa? Dikarenakan wahyu panca gaib mengibadahkan atau mempraktekkan wahyu panca gaib menggunakan sifat dan sikapnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Sungguh ini tidak bisa dipraktekkan atau diibadahkan dalam keadaan lupa diri. Tidak bisa dipraktekkan dalam keadaan tidak tahu diri. Jika dipraktekkan atau diibadahkan dalam sikon lupa diri atau tidak tahu diri, wahyu panca gaib hanya akan menjadi sebuah doa. Dan yang namanya doa bisa iya, bisa tidak. Sedangkan wahyu panca gaib adalah sabda, bukan doa. Namun, jika wahyu panca gaib diibadahkan atau dipraktekkan dalam sikon lupa diri atau tidak tahu diri, maka wahyu panca gaib yang sesungguhnya adalah sabda dan firman akan berubah menjadi doa. Lah, yang namanya doa bisa iya, bisa tidak. Bergantung dari seberapa kuat keyakinan seseorang yang berdoa. Wahyu panca gaib adalah wahyu pertama yang turun ke dunia. Wahyu panca gaib adalah wahyu tertua, dikarenakan wahyu panca gaib adalah wahyu yang pertama turun ke dunia. Dikarenakan wahyu panca gaib adalah wahyu tertua atau wahyu yang pertama turun ke dunia, sudah pasti penerima pertamanya adalah manusia pertama. Sudah pasti penerimanya adalah manusia pertama. Manusia pertama ini lebih dikenal dengan sebutan Adam. Sesungguhnya Adam itu bukan nama. Sesungguhnya Adam itu bukan nama. Adam itu adalah filosofi. Filosofi dari manusia pertama. Adam kependekan dari kata asal dumadi anane manungso. Asal dumadi anane manungso itu kan bukan nama. Itu kan bukan sebutan. Yang jika diartikan dalam bahasa NKRI menjadi asal kejadian adanya manusia. Asal dumadi anane manungso, kalau dibahasakan NKRI itu berarti asal kejadian adanya manusia. Nah,
asal kejadian adanya manusia atau asal dumadi anane manungso ini diperpendek sehingga tersebut kata Adam. Jadi sesungguhnya manusia pertama tersebut Adam itu bukan nama. Seperti apa kejadiannya ketika wahyu pancagaib diberikan kepada manusia pertama sebagai berikut. Setelah sesuatu yang lebih viral disebut sebagai Tuhan selesai menciptakan semuanya, selesai menciptakan segalanya, selesai menciptakan seluruhnya, kemudian sesuatu yang lebih viral disebut Tuhan ini berkehendak untuk diketahui tentang semuanya, segalanya, dan seluruhnya yang sudah Dia ciptakan, termasuk dirinya sendiri. Nah, sesuatu yang menciptakan ini pada waktu itu belum ada sebutannya, apalagi namanya. Sebutannya saja belum ada. Suci yang sering saya informasikan itu awalnya tidak ada. Sebutan suci itu tidak ada. Lah, makhluk pertama yang mengeluarkan sebutan suci itu adalah manusia pertama yang tadi sudah saya sampaikan sebagai Adam. Prosesnya sebagai berikut. Setelah sesuatu yang lebih viral disebut sebagai Tuhan selesai menciptakan semuanya, segalanya, seluruhnya, kemudian sesuatu yang lebih viral disebut sebagai Tuhan ini berkehendak untuk diketahui tentang semua, segala, dan seluruhnya yang Dia ciptakan, termasuk dirinya sendiri. Nah, agar supaya semua, segala, dan seluruhnya serta dirinya itu ada yang mengetahui, kemudian sesuatu yang lebih viral disebut Tuhan ini menciptakan makhluk yang disebut manusia. Manusia wujudnya diambil dari tanah pilihan. Singkat punya cerita, sesuatu yang lebih dikenal atau viral disebut Tuhan ini mengambil tanah pilihan, yang kemudian tanah pilihan ini dicipta dengan sabda kun menjadi wujud manusia. Ketika wujud manusia yang berbahan tanah pilihan ini selesai diciptakan, pada waktu itu wujud manusia masih belum bisa apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Layaknya seonggok patung tanah yang jika tertimpa air setetes saja dia akan menjadi cacat. Dikarenakan terbuat dari tanah. Kemudian sesuatu yang lebih viral disebut Tuhan ini mengambil ilmunya sendiri. Mengambil ilmunya sendiri yang sudah diruhkan kepada 4 anasir. Masing-masing ilmu yang sudah dijadikan ruhnya air diambil. Ilmu yang sudah menjadi ruhnya angin diambil. Ilmu yang sudah menjadi ruhnya api diambil. Ilmu yang sudah menjadi ruhnya bumi diambil. Lah, 4 ruh ilmu Tuhan ini masing-masing diambil, tersebut sebagai 4 anasir yang secara spiritual lebih dikenal dengan sebutan 4 anasir. 4 anasir ini kemudian dimasukkan atau dibekalkan kepada tubuh manusia pertama yang bahan dasarnya dari tanah pilihan. Lah, 4 ruh yang diambil, yang masing-masing diambil dari 4 anasir inilah
yang lebih viral atau lebih terkenal disebut sebagai sedulur papat atau saudara empat. Masing-masing berasal dari sari-sarinya air, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, dan sari-sarinya bumi. Empat ilmu esensi kesaktian Tuhan ini kemudian dibekalkan atau diberikan kepada tubuh manusia pertama yang terbuat dari tanah pilihan. Langkah terakhir, setelah tubuh manusia pertama yang berbahan dari tanah dibekali 4 anasir yang tak lain dan tak bukan adalah 4 esensi kesaktian Tuhan. Pada waktu itu masih tetap tubuh manusia pertama yang berbahan dari tanah pilihan ini belum bisa apa-apa dan masih tidak bisa apa-apa. Padahal di dalamnya sudah dibekali 4 esensi kesaktian Tuhan. Walau begitu masih tetap belum bisa apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Layaknya seonggok patung tanah yang jika tertimpa air setetes saja sudah pasti cacat. Kemudian Tuhan berfirman. Panjenengan ngerti apa itu firman maksudnya? Tuhan berkata. Firman maksudnya itu berkata. Firman Tuhan berarti kata-kata Tuhan. Kemudian Tuhan berfirman, aku tiupkan ruhku. Aku tiupkan ruhku. Lalu aku sabda hidup. Maka bermula dari situ tubuh manusia pertama yang berbahan tanah pilihan dan dibekali 4 esensi kesaktian Tuhan itu mulai bisa bergerak. Bisa duduk dan bisa berdiri. Bisa berpikir, bisa melihat, bisa mendengar, bisa mencium, bisa merasakan. Dan bermula dari sinilah sesuatu yang menciptakan tadi oleh manusia pertama itu disebut sebagai suci. Sebelum manusia pertama ini diciptakan, sesuatu yang lebih viral disebut Tuhan itu tidak mempunyai sebutan, apalagi nama-nama. Setelah selesai penciptaan manusia pertama, barulah ada sebutan suci. Sesuatu yang selama ini viral kita sebut sebagai Tuhan itu dinamai atau disebut suci oleh manusia pertama. Kemudian terjadi sebuah komunikasi, saling memperkenalkan diri. Sesuatu yang lebih viral disebut Tuhan memperkenalkan diri kepada manusia pertama ini tadi. Begitu juga dengan manusia pertama memperkenalkan dirinya kepada sesuatu yang lebih viral disebut Tuhan. Perkenalan ini menjadikan sesuatu yang lebih viral disebut Tuhan itu disebut sebagai Maha Suci. Dan manusia yang diciptakan pertama kali ini disebut sebagai Adam. Atau asal dumadi anane manungso. Atau asal kejadian adanya manusia. Seiring berjalannya waktu, dikarenakan penyebutan asal dumadi anane manungso atau asal kejadian adanya manusia itu terlalu panjang, seiring berjalannya waktu, maka menjadi lebih pendek, yaitu Adam. Jadi Adam itu sesungguhnya bukan nama. Adam itu sesungguhnya bukan sebutan, melainkan filosofi dari kejadian manusia pertama. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa wahyu pancagaib adalah wahyu pertama.
yang diturunkan oleh Tuhan kepada makhluk tersebut, manusia. 4 diantaranya diambil dari 4 anasir, dan 1 diantaranya adalah Roh Tuhan itu sendiri. Wahyu berarti pemberian Tuhan. 5 berarti panca berarti 5, gaib berarti roh. Wahyu panca gaib berarti maksud 5 ruh pemberian Tuhan secara langsung. Seiring berjalannya waktu, ketika manusia pertama yang diciptakan oleh Maha Suci ini memulai menyaksikan semuanya, segalanya, seluruhnya yang diciptakan oleh Maha Suci, maka wawasan atau pengetahuan atau pengertian atau pemahaman manusia pertama ini semakin lama semakin bertambah. Sehingganya manusia pertama ini bisa menyaksikan bahwa seluruh makhluk yang ada di dunia itu berpasang-pasangan. Sedangkan Adam sendiri tidak. Nah, bermula dari sinilah masalah itu muncul. Bermula dari sinilah masalah itu muncul. Dikarenakan manusia pertama ini merasa sendiri, tidak seperti makhluk-makhluk lainnya yang berpasang-pasangan. Kemudian manusia pertama ini ngedumel. Dalam bahasa sederhananya ngedumel. Kenapa saya sendiri, sedangkan yang lain kok berpasang-pasangan? Kenapa pada waktu itu manusia pertama diciptakan seorang diri? Dikarenakan pasangan manusia itu adalah Tuhan itu sendiri. Dikarenakan pasangan manusia itu adalah Tuhan itu sendiri. Namun dikarenakan manusia pertama ini menyaksikan kehebatan, menyaksikan keagungan, menyaksikan kekuasaan Maha Suci, maka manusia pertama ini merasa tidak layak untuk menjadi pasangan Tuhan. Nah, alasan inilah yang membuat Adam itu instruksi. Nah, dikarenakan instruksi tersebut, kemudian karena sebab Maha Suci teramat sangat mencintai, mengasihi, dan menyayangi manusia pertama ini, maka apapun yang menjadi keinginannya dituruti. Namun dengan satu peringatan, bahwasanya untuk tidak menyesal di kemudian hari. Bahkan seluruh ruh pada waktu itu juga instruksi. Sebelum Maha Suci menciptakan manusia kedua, selain Maha Suci memberikan peringatan kepada Adam, juga seluruh ruh
yang sudah diciptakan oleh Tuhan pada waktu itu, instruksi. Namun apa jawaban Maha Suci? Tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi yang aku tidak tahu. Tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi yang aku tidak mengetahuinya. Artinya, Maha Suci benar-benar sangat mengetahui apapun itu yang belum terjadi dan yang sudah terjadi dan setelah terjadi. Kemudian Maha Suci menciptakan manusia generasi kedua atau manusia periode kedua atas keinginan manusia pertama. Manusia kedua yang diciptakan oleh Maha Suci, bahan dasar tubuhnya diambil dari tulang rusuk manusia pertama itu sendiri. Setelah Maha Suci mengambil tulang rusuk manusia pertama dan kemudian menciptanya dengan sabda kun menjadi tubuh manusia kedua, lalu Maha Suci membekali 5 ruh yang sama seperti yang sudah dibekalkan kepada manusia pertama, yaitu Adam. Prosesnya pun sama. Dan manusia kedua ini disebut sebagai Hawa. Hawa yang bermaksud kehendak atau keinginan. Sebab itu, manusia kedua lebih viral disebut sebagai Hawa. Hawa yang berarti maksud keinginan atau kehendak. Keinginan siapa? Kehendak siapa? Kehendak manusia pertama. Setelah manusia kedua selesai diciptakan oleh Maha Suci, maka semenjak itulah manusia diberi stempel oleh Maha Suci sebagai makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Dikarenakan manusia menerima 5 ruh secara langsung dari Maha Suci, sedangkan makhluk yang lainnya tidak. Dan sejak itu pula Adam dan Hawa mendapat perintah untuk menjaga, mengelola, merawat, dan memanfaatkan alam semesta seisinya dengan sempurna, berbekal 5 ruh pemberian Tuhan secara langsung. Namun ada satu ruh yang sangat menentang penciptaan Adam dan Hawa. Ruh tersebut lebih viral disebut sebagai Ajajil. Nah, ruh yang tersebut Ajajil inilah penyebab pertama terbukanya masalah.
awal mula Tuhan merahasiakan. Awal mulanya Maha Suci merahasiakan agar supaya masalah ini tidak terjadi. Rahasia dari masalah ini disembunyikan oleh Maha Suci berbentuk buah kuldi. Karena apapun yang dilakukan oleh Maha Suci itu disaksikan oleh seluruh ruh, maka seluruh ruh termasuk Ajajil itu mengetahui. Nah, dikarenakan mengetahui rahasia masalah yang disembunyikan oleh Maha Suci itu berbentuk atau berupa buah kuldi, maka agar Ajajil mendapat dukungan dari ruh-ruh lain atas ketidaksetujuannya diciptakannya Adam dan Hawa, maka Adam dan Hawa dibujuk untuk memetik buah kuldi dan memakannya. Setelah Adam Hawa memakan buah kuldi, maka pecahlah sebuah masalah. Apa masalah yang saya maksud itu? Masalah yang saya maksud itu adalah hawa atau keinginan. Itulah sebabnya kenapa ruh-ruh lain menolak adanya keinginan atau kehendak. Yang artinya jika ditolak, maka tidak terjadi penciptaan manusia kedua yang disebut Hawa. Sebab karena itu Maha Suci merahasiakan. Namun dikarenakan apapun yang dilakukan oleh Maha Suci itu disaksikan oleh seluruh ruh, artinya seluruh ruh itu mengetahui. Semenjak Adam Hawa memakan buah larangan atau buah rahasia yang merupakan kelaminnya sendiri, maka bermula dari situ Adam dan Hawa tidak bisa menyaksikan Maha Suci. Yang bisa dia saksikan adalah lawan jenis. Adam memandang Hawa bernafsu. Hawa memandang Adam bernafsu. Kemudian, dikarenakan tidak ada pendidikannya, seperti yang awal saya katakan tadi, Tuhan merahasiakan gitu. Dikarenakan Tuhan merahasiakan, Adam dan Hawa kan tidak tahu pendidikannya. Nah, karena tidak tahu pendidikannya, maka Adam meniru makhluk-makhluk lain. Meniru apa? Meniru senggama. Terjadilah hukum senggama. Setelah Adam dan Hawa mengetahui hukum senggama yang selama itu dirahasiakan oleh Maha Suci, maka sejak itulah masalah menjadi ada. Dan masalah pertama yaitu kesulitan mengenali wahyu pancagaib atau kesulitan mengenali jati diri, yang tak lain dan tak bukan
adalah bagian dari Maha Suci itu sendiri. Namun Maha Suci selalu menekankan bahwa jiwa ragamu berasal dariku dan harus kembali kepadaku. Dengan penuh penyesalan, Adam dan Hawa selalu berusaha untuk bisa kembali kepada Maha Suci, namun tidak bisa. Agar supaya bisa, kemudian Maha Suci menciptakan manusia ketiga atau manusia generasi ketiga yang tersebut sebagai anak cucu Adam Hawa termasuk kita. Penciptaannya dibuat berbeda, sama sekali tidak sama seperti penciptaan Adam dan Hawa. Adam wujudnya dicipta dari tanah. Hawa wujudnya dicipta dari tulang rusuk. Jiwa Adam dicipta dari 4 anasir. Jiwa Hawa dicipta dari 4 anasir. Hidupnya Adam ditiupkan oleh Maha Suci. Begitu juga hidupnya Siti Hawa yang juga ditiupkan oleh Maha Suci. Sedangkan manusia generasi ketiga tidak seperti itu. Dibuat sedemikian rupa, sesempurna mungkin, agar supaya tidak mengalami kesulitan di dalam mengenal jati diri atau mengenal wahyu pancagaib, agar dapat manunggal atau bersenggama dengan Maha Suci.